Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tentunya semangatnya masih semangat pagi ya anak-anak. Kembali lagi sama Bu Hana pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa barokah dan bermanfaat. Sirrul Fatihah. Telah selesai. Kemudian jangan lupa absen. Di dalam Google Classroom sudah Ibu persiapkan tempat untuk absen anak-anak semua. Jadi nanti absennya ada di Google Classroom sesuai dengan jadwal pembelajaran PAI dan BP. Gitu ya anak-anak. Kemudian masih ada yang ingat nggak? Kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Sudah diadakan penilaian harian tentang apa? Masih ingat ya tentunya, yakni tentang hikmahnya ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi yang kedua dengan Ibu Hana, yakni meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, pada pembelajaran hari ini itu agak beda nih. Kita pembelajarannya menggunakan Google Meet. Gitu ya anak-anak. Nah, nanti kalian akan Ibu bagi kelompok jadi 4 kelompok. Untuk kelompoknya nanti akan Ibu kirim di grup WhatsApp. Setelah itu, kalian nanti bertugas untuk mempelajari beberapa tema yang sudah Ibu bagikan. Jadi kelompok pertama nih misal Ibu kasih tema A, kelompok 2 Ibu kasih tema B, dan seterusnya. Kemudian kalian nanti mempelajari, bisa dipelajari di BKS, bisa dipelajari di internet, kalian bisa nyari-nyari. Habis itu gimana Bu? Nah, habis itu tugas kalian adalah menceritakan kepada teman-teman apa yang kalian pelajari. Oh, di masa ini Rasulullah begini dengan sahabatnya begini gitu ya, diceritakan kepada teman-temannya untuk nanti menceritakannya di mana, di dalam Google Meet. Ingat, di dalam Google Meet. Jadi tugas kalian nanti hanya itu. Dan yang kedua, ketika sudah selesai mata pelajarannya, nanti Ibu kasih soal dalam bentuk Google Form. Link Google Form-nya sudah ada di Google Classroom. Jadi kalian nanti tinggal ngeklik. Soalnya banyak gak Bu? Enggak, soalnya cuma dikit. Cuma 5 soal. Jadi gampang ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini begitu saja. Yuk, disimak bagaimana penjelasannya tentang materi pagi hari ini. Nah, memasuki materi yang pertama, yakni hijrah. Titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, hijrahnya Rasulullah itu berawal dari wafatnya. Wafatnya siapa? Wafatnya istrinya yang sangat dicintainya, yang sangat dicintai oleh beliau, yakni Siti Khadijah, dan pamannya, yakni Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini, pamannya ini adalah seseorang yang selalu membela beliau ketika beliau mendapatkan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, kan tetapi kedua orang yang beliau cintai ternyata wafat. Akhirnya beban ketika berdakwah itu semakin bertambah. Yang awalnya sedikit lebih ringan atau bahkan malah sangat ringan karena ada istrinya yang selalu menguatkan, karena ada pamannya yang selalu membela. Kali ini tidak ada beliau keduanya, sehingga semakin berat lagi. Nah, kemudian suatu ketika ada penduduk Madinah yang bilang kepada Rasulullah, bukan bilang sih, lebih ke mengajukan diri kalau mereka itu siap membela Rasulullah, siap menjaga keselamatan Rasulullah ketika nanti di Madinah. Akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, untuk faktor-faktor yang membuat Rasulullah hijrah itu apa aja sih? Nanti biar dijelaskan ya sama teman-temannya.
Kemudian tidak hanya itu faktornya, bukan karena istri yang dicintainya meninggal, bukan karena pamannya sudah meninggal, bukan karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian nanti. Itu masih ada lagi loh faktornya yang mempengaruhi, yang membuat Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, yakni adanya pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya. Siapa sih pengikutnya? Yakni Bani Hashim dan Bani Thalib. Nah, pemboikotannya itu berlangsung selama cukup lama sih, beberapa tahun. Untuk pemboikotannya sendiri apa saja sih bentuknya itu akan diceritakan sama teman-teman kalian nanti. Jadi di sini ibu akan memberi clue-clue materinya, gitu ya. Untuk selanjutnya materinya adalah mengenai substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yakni mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah mereka umat Nabi yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang menerima Nabi Muhammad SAW dan kaum yang mengikuti beliau. Nah, kemudian karena sudah berada pada satu tempat, yakni di kota Madinah, Rasulullah pun membuat suatu perjanjian. Nah, agar suasananya di sana menjadi nyaman, agar hidupnya tetap tentram meskipun berkumpul ataupun meskipun hidup dengan banyak orang yang awalnya berasal dari daerah yang berbeda-beda atau bahkan dari suku yang berbeda-beda. Kemudian Rasulullah pun membuat apa? Menciptakan piagam Madinah. Nah, untuk isi piagam Madinah sendiri itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Jadi tujuan diciptakannya piagam Madinah untuk membuat nyaman suasananya dan tentram, gitu ya. Yang kedua, Rasulullah berusaha membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam. Seperti apa sih masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam? Nah, yang pertama itu ya, mengenai diberi kebebasan dalam beragama. Nah, ajaran agama Islam itu tidak memaksa mereka untuk masuk dalam agama Islam, tapi justru memberi kebebasan. Begitu. Yang kedua, karena sudah hidup di Madinah, Rasulullah pun membentuk atau mengajarkan kepada masyarakat Madinah, baik kaum Muhajirin ataupun kaum Ansor, mengenai azan, sholat, zakat, puasa. Nah, yang kesemua ini adalah bentuk dari ajaran agama Islam. Kemudian tidak hanya itu, Rasulullah juga memberikan atau mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, apa saja mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan itu nanti juga akan dijelaskan oleh teman-teman kalian, atau bisa dilihat di dalam buku kalian. Kurang lebih mengenai keadilan, mengenai keadilan ekonomi, sosial, kesamaan, seperti itu prinsip-prinsipnya. Terus tidak hanya itu, Rasulullah itu juga kan beliau adalah agen perubahan dalam segala pendidikan ya kan. Nah, setelah menciptakan atau mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, Rasulullah juga mengajarkan mengenai pendidikan politik, ekonomi, dan juga sosial. Untuk apa? Ya untuk pegangan mereka, karena untuk hidup di Madinah, untuk hidup di dunia, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pendidikan saja. Kita butuh pendidikan sosial, kita butuh pendidikan politik, kita butuh pendidikan ekonomi untuk bertahan hidup, untuk mencari nafkah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, strateginya seperti apa? Yakni meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat.
lebih ada 3 ya. Kalau itu bisa dilihat loh sama anak-anak. Yang pertama, membangun masjid. Jadi Rasulullah itu membangunkan masjid bagi mereka, bagi masyarakat Madinah. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan yang berlandaskan agama Islam. Yang ketiga, menjalin persahabatan, gak cuma dengan pihak-pihak yang beragama Islam seperti tadi Muhajirin dan Ansor, tapi juga dengan pihak-pihak lain yang non-Islam. Seperti itu ya, kurang lebih materinya pada pagi hari ini, pada hari ini. Yang selanjutnya akan teman-teman ceritakan. Tetap semangat. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.